Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai rekrutmen calon pegawai, yang kedua mengenai seleksi calon pegawai, yang ketiga mengenai pelatihan, penempatan, dan pengembangan pegawai. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai rekrutmen dan alasannya. Yang pertama yaitu pengertian rekrutmen. Nah, pengertian rekrutmen ini menurut No et al. Tahun 2000 yaitu sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Ini menurut No. Kemudian menurut Schermerhorn tahun 1997, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Kemudian perekrutannya efektif akan membawa peluang pekerja kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan perusahaan. Kemudian tujuan dari rekrutmen. Nah, tujuan rekrutmen ini adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, untuk meningkatkan jumlah karyawan yang memenuhi syarat yang efisien, seefisien mungkin, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Kemudian untuk menentukan kebutuhan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, secara berkaitan dengan perubahan besar dalam perusahaan. Kemudian untuk perencanaan SDM, pekerjaan, desain, dan kemudian analisis jabatan. Kemudian kita masuk kepada sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama rekrutmen internal, yang kedua rekrutmen eksternal. Nah, rekrutmen internal ini biasanya untuk mengisi posisi yang kosong dengan calon dari dalam perusahaan yang memiliki banyak keuntungan. Nah, yang pertama itu rencana suksesi. Nah, rencana suksesi ini merupakan kegiatan yang difokuskan pada usaha mempersiapkan pekerja untuk mengisi posisi eksekutif. Posisi eksekutif ini jajaran direksi. Kemudian rekrutmen eksternal. Nah, di sini merupakan proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar perusahaan. Itu terdiri dari yang pertama bisa dengan hubungan dengan universitas. Yang kedua, eksekutif mencari pekerjaan. Nah, ini sering terjadi perusahaan memerlukan eksekutif senior untuk mengisi jabatan penting dengan menawarkan upah atau gaji yang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya sebagai pesaingnya, misalnya membutuhkan manajer keuangan atau dan sebagainya. Kemudian agen tenaga kerja. Nah, rekrutmen agen tenaga kerja ini merupakan rekrutmen yang dilakukan melalui agen yang memiliki calon dengan berbagai. Kemudian proses rekrutmen. Yang pertama, menyusun strategi untuk merekrut. Yang kedua, pencarian pelamar pekerja. Yang ketiga, penyaringan atau penyisihan pelamar kerja yang tidak cocok. Kemudian yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar sesuai kriteria. Misalkan kriteria yang dicari di bagian keuangan atau bagian administrasi, berarti yang tidak cocok dengan dua kualifikasi itu bisa disisihkan atau dibuang. Kemudian kita masuk kepada pengertian dari seleksi calon pegawai. Nah, menurut
Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Ini menurut Hasibuan. Kemudian menurut Marwansyah, tujuan dari setiap program seleksi ini adalah mengidentifikasi para pelamar memiliki skor tinggi pada aspek-aspek yang diukur, yang bertujuan untuk menilai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakter. Kemudian sebab terjadinya seleksi. Yang pertama, kinerja para manajer itu senantiasa atau selalu bergantung pada sebagian kinerja bawahannya. Kemudian karyawan yang mempunyai kinerja yang kurang baik tidak akan bekerja dengan efektif. Maka untuk itu perusahaan atau organisasi itu perlu merekrut dan menyeleksi pegawai baru. Kemudian pertimbangan seleksi. Yang pertama itu kompetensi inti perusahaan, yang kedua rencana pengembangan perusahaan, dan yang ketiga budaya kerja perusahaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi, yang pertama itu ada hukum atau peraturan, yang kedua kecepatan pengambilan keputusan, nah yang ketiga hierarki perusahaan, kemudian jumlah pelamar atau pasar tenaga kerja, kemudian jenis organisasi, dan yang terakhir masa percobaan. Nah, kemudian ada pertama dari para pelamar, kemudian yang kedua itu bisa dari lembaga pendidikan atau tadi kerjasama dengan universitas, kemudian yang ketiga rekomendasi dari para karyawan. Nah, yang keempat melalui agen tenaga kerja. Nah, yang ketiga organisasi profesional, kemudian yang terakhir dari iklan atau advertensi, bisa dari media sosial dan lain sebagainya. Kemudian dari proses seleksi. Nah, seleksi karyawan itu dimulai melalui lamaran atau riwayat hidup. Nah, yang memenuhi syarat langsung masuk ke dalam tahap wawancara, atau pendahuluan yang tidak memenuhi syarat langsung dibuang. Kemudian setelah wawancara bisa langsung ke tes bakat atau tes kemampuan, atau langsung ke pemeriksaan referensi. Ini yang tidak memenuhi syarat bisa disisihkan atau dibuang atau ditolak. Kemudian yang memenuhi syarat dapat dikonfirmasi. Bisa langsung wawancara dengan manajer atau bagian personalia, kemudian biasanya langsung tes kesehatan. Kemudian kalau ini tidak lolos, gagal bisa dibuang. Kemudian kalau lulus langsung ke penawaran kerja. Kemudian bisa menjadi penempatan kerja, dan kemudian lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian kita masuk dalam bab orientasi penempatan, pelatihan, dan pengembangan pegawai. Yang pertama, hakikat orientasi pegawai. Nah, pengertian dari orientasi sendiri adalah proses orientasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan pegawai baru atau situasi kerja dan kelompok kerja yang baru. Kemudian ketentuan dari orientasi. Nah, dalam masa orientasi, calon pegawai ini harus diperkenalkan pada hal-hal umum yang menyangkut organisasi, baik dari struktur organisasi, kemudian dari job deskripsi, maupun segala peraturan yang berlaku dalam organisasi dan tugas yang akan dilimpahkan kepada calon pegawai baru ini. Nah, kemudian mengapa karyawan harus diorientasi? Nah, yang pertama, setiap situasi baru yang melibatkan perusahaan dan perbedaan dalam beberapa hal akan menyebabkan pegawai baru ini harus menghadapi ketidakpastian karena mereka belum tahu di mana mereka akan melakukan pekerjaan, bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, harapan yang tidak realistis karena mereka bertanya-tanya. Kemudian yang ketiga, kejutan yang dapat mengakibatkan kecemasan. Misalkan pekerjaan ini berbeda dari pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh calon tenaga kerja baru ini, maka mereka akan merasakan kecemasan.
Kemudian tujuan dari orientasi. Nah, orientasi karyawan bertujuan untuk memperkecil masalah-masalah yang akan dihadapi para karyawan baru. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, orientasi ini memperkenalkan karyawan dengan perusahaan agar membantu mereka untuk mengenal dan saling bekerja sama. Kemudian penempatan pegawai. Nah, penempatan pegawai ini merupakan kebijakan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang. Nah, penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru. Nah, maksud dan tujuan penempatan karyawan ini adalah menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria, misalnya menurut kemampuan, kecakapan, dan keahlian para pegawai baru tersebut. Misalnya, pegawai baru ini mempunyai kecakapan di bidang public relation, maka dia akan dipekerjakan di bidang marketing dan lain sebagainya. Kemudian pelatihan dan pengembangan pegawai. Nah, menurut Marriott Effendi tahun 2002, pelatihan dan pengembangan pegawai ini dapat didefinisikan sebagai usaha terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Nah, tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini yang pertama menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Kedua, meningkatkan efisien dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi para karyawan baru atau calon tenaga kerja. Kemudian memperbaiki kinerja. Kemudian pemutakhiran keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Kemudian membantu memecahkan masalah operasional. Kemudian mempersiapkan karyawan untuk promosi jabatan. Kemudian yang terakhir meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja supaya apa yang telah dimiliki saat ini bisa berkembang atau melebihkan kemampuan. Kemudian analisa dari kebutuhan pelatihan. Yang pertama, memastikan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan. Kemudian memastikan bahwa para peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan benar-benar orang yang tepat. Kemudian memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan selama pelatihan benar-benar sesuai dengan elemen-elemen atau elemen-elemen kerja yang dituntut dalam suatu jabatan tertentu. Kemudian mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan. Kemudian memastikan bahwa penurunan kinerja ataupun masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap kerja, bukan oleh alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. Maka salah satu cara harus dilakukan pelatihan. Salah satu cara para pekerja ini harus mengikuti pelatihan dan pengembangan pegawai. Teknis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama metode on the job training. Nah, teknik on the job training ini merupakan metode pelatihan yang paling banyak digunakan karyawan. Karyawan dilatih dengan pekerjaan baru dengan supervisor langsung sebagai seorang pelatih yang berpengalaman, biasanya juga karyawan lain yang mempunyai pengalamannya lebih baik sebagai para pelatih. Nah, dari on the job training ini ada beberapa di dalamnya. Yang pertama, job instruksi teknik training. Nah, program ini diberikan langsung di tempat pekerjaan di bawah instruksi seorang senior atau supervisor yang sudah berpengalaman. Kemudian job rotation. Nah, job rotation ini pelatihan dilakukan dengan cara memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kemudian dengan ini peserta
program dapat mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing. Kemudian apprenticeship. Nah, di sini karyawan belajar dengan karyawan lain yang lebih berpengalaman. Kemudian coaching. Coaching ini manajemen memberikan bimbingan atau contoh model kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan rutin mereka. Kemudian penugasan sementara. Nah, penugasan sementara ini biasanya penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Nah, karyawan ini terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah program organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, off the job training atau off the job technique. Nah, teknik-teknik yang digunakan dalam hal ini bisa melalui teknik informasi atau metode-metode simulasi yang di dalamnya terdapat yang pertama lecture. Nah, hal ini lebih menekankan kepada pemberian teori secara lisan atau diorganisasikan secara formal. Nah, biasanya digunakan apabila jumlah peserta program banyak sehingga biayanya lebih murah. Kemudian melalui video presentasi. Nah, hampir sama dengan sebelumnya, metode ini menggunakan slide, film, dan sebagainya. Kemudian visible training. Nah, digunakan di suatu tempat yang khusus terpisah dari tempat sebenarnya dengan menggunakan peralatan sebenarnya sehingga tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan. Kemudian simulasi. Nah, simulasi ini berusaha menciptakan suatu tempat yang serupa dengan keadaan kondisi demikian. Ini biasanya sering terjadi di perusahaan tentang simulasi kebakaran. Itu biasanya. Kemudian self study. Teknik ini menggunakan modul-modul tertulis, biasanya kaset rekaman, video. Kemudian laboratory training. Nah, bentuk pelatihan ini berupa kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan interpersonal skill. Kemudian yang terakhir, evaluasi program pelatihan. Nah, evaluasi program pelatihan ini ada 3 tahap. Yang pertama di level pertama atau juga disebut sebagai participant reaction. Nah, di sini merupakan pengevaluasi efektivitas training dengan cara menanyakan kepuasan dari para peserta mengenai berbagai aspek pelatihan, misalnya kepuasan terhadap mutu materi, kualitas instruktur, ataupun mutu tempat akomodasi pelatihan. Jadi dalam level ini yang jadi fokus pengukuran adalah kepuasan peserta pelatihan. Nah, kemudian di level kedua yang diukur adalah aspek pembelajaran para peserta, yakni apakah pengetahuan para peserta menjadi kian bertambah setelah mengikuti kegiatan training. Nah, level kedua ini juga sebagai level learning. Evaluasi kedua ini umumnya dilakukan dengan cara memberikan pre dan post test untuk menguji daya serap para peserta mengenai beragam materi yang telah diajarkan. Kemudian di level ketiga, nah level ketiga ini bersifat lebih vital karena ia mengukur apakah materi pelatihan yang diajarkan telah diaplikasikan oleh para peserta dalam pekerjaan sehari-harinya. Nah, level ketiga ini disebut juga sebagai behavior application. Nah, jadi di sini dilihat apakah materi training memang benar-benar dipraktekkan untuk merubah perilaku para peserta menuju perilaku unggul yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi training yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan ini tidak sia-sia. Nah, apakah training ini benar-benar meningkatkan mutu dari para pekerja untuk meningkatkan mutu perusahaan juga, seperti itu. Demikian materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.